Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. ولقد قال الله عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا رحمكم الله أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara yang mesti kita tuntaskan dalam rangka beriman dan bertakwa kepada Allah adalah menuntaskan hablum minallah dan hablum minan nas. Di mana hablum minallah dimaknai sebagai hubungan kita dengan Allah. Kita harus benar-benar membutuhkan Allah sampai ke titik bergantung kepada Allah sehingga seperti balita, bayi 5 tahun itu, bayi 0 sampai 5 tahun itu membutuhkan ibunya, bergantung kepada ibunya, sehingga hubungan kebutuhan manusia kepada Allah bisa sampai selevel itu. Kemudian dalam hal bertauhid benar-benar bersih dari syirik, terhindar dari perbuatan syirik sekecil apapun, baik itu asyirkul akbar ataupun asyirkul asghar. Kemudian dalam hal beribadah benar-benar ibadahnya orang yang khusyuk, orang-orang yang sampai di level ihsan, di mana level ihsan itu pernah dijelaskan oleh Rasulullah SAW saat ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, beritakan kepadaku apa itu al-ihsan. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka.
Al-ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah dengan kesan engkau melihat Allah. Kalaulah engkau tidak melihat Allah, Allah selalu melihatmu. Sehingga al-ihsan itu mengharuskan kita berilmu tentang Allah, menyadari Allah, meyakini Allah sampai selevel orang melihat. Kita dalam hal dunia sangat mampu untuk ada di level tidak melihat seperti orang melihat. Kita yakin betul kepada sinyalnya HP. Padahal kita tidak pernah melihat sinyalnya HP. Tapi kita yakin banget, sinyalnya lemah banget ya. Daerah sini nggak ada sinyalnya ya. Yakin banget sama HP, sama sinyalnya HP. Padahal dia tidak pernah melihat apa sinyalnya HP. Kenapa? Karena kita berinteraksi dengan proses bagaimana sinyal itu bekerja. Dan kita pun tahu bahwa hasil dari sinyal itu adalah bagusnya komunikasi, bagusnya suara, terangnya gambar dan sebagainya. Kita bilang Allah itu tidak sejelas itu apa? Perbuatan Allah itu tidak sejelas itu apa? Nikmat Allah itu tidak sejelas itu apa? Akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan Allah, dari proses-proses yang Allah lakukan pada alam semesta, keteraturan, ketentuan dan ketetapan, dan berbagai hal yang merupakan atau impact akibat. Dari adanya Allah, dari luasnya ilmu Allah, dari kuatnya kekuasaan Allah, dari hebatnya bagaimana Allah mengatur alam semesta. Semua itu mestinya lebih kita yakini daripada sekedar meyakini sinyal. Sehingga orang yang benar-benar kenal Allah, berilmu tentang Allah, sangat yakin kepada Allah, sangat menyadari akan keberadaan Allah, dia akan mampu ihsan. Beribadah kepada Allah dengan kesan dia melihat Allah. Dan dia yakin bahwa Allah itu selalu melihat dia. Nah, ini harus tuntas. Hablum minallah itu harus tuntas. Kita tuntaskan. Sehingga pelajaran, pembelajaran dan pelatihan kita dalam rangka beriman, bertakwa dan seterusnya betul-betul tuntas. Kemudian persoalan yang kedua adalah hablum minan nas. Bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Di mana kita bermuamalah. Kalau dengan Allah, kita membutuhkan Allah. Tapi Allah tidak membutuhkan kita. Sehingga kaitan kita dengan Allah, kaitan ibadah. Di mana ibadah itu menggambarkan bagaimana kebutuhan kita kepada Allah sampai kepada level cinta, ketergantungan dan pengorbanan. Sedangkan hubungan kita dengan sesama manusia saling membutuhkan. Seorang kuli membutuhkan orang yang memiliki barang untuk dia angkat barangnya dan dibayar jasanya. Orang yang punya barang membutuhkan kuli untuk
untuk mengangkat barangnya. Saling membutuhkan. Orang yang punya barang yang besar-besar itu merasa susah kalau tidak ada kuli. Dan seorang kuli merasa susah kalau tidak ada orang bawa barang. Saling membutuhkan. Sehingga itulah hubungan antar manusia, bukan ibadah. Karena ibadah itu cuma satu sisi. Kita membutuhkan Allah, sedangkan Allah tidak membutuhkan kita. Sementara kita dengan sesama manusia tidak pernah nyampe ke level itu. Kita membutuhkan manusia dan manusia membutuhkan kita. Kita saling membutuhkan. Oleh karena itu, di saat orang itu sampai ke level zalim, tidak adil, maka dia buruk hubungan dengan sesama manusia. Karena hubungan yang baik antar manusia itu hubungan yang menggambarkan keadilan. Hak dengan kewajiban itu harus adil. Orang yang melakukan kewajibannya, dia punya hak untuk mengambil haknya. Sehingga tidak boleh ada orang menuntut hak padahal tidak melaksanakan kewajiban. Itulah keseimbangan dan itulah keadilan. Seorang pemimpin, dia harus bersikap adil terhadap sesama manusia yang dihukuminya, yang dipimpinnya, yang dikendalikannya, diaturnya. Sehingga merata semua mendapatkan keadilannya dan dia tidak membolimi siapapun. Maka di sini kita seringkali perhatian kepada ibadah tapi tidak perhatian kepada muamalah. Dan ini jebakan setan. Orang rajin beribadah, ibadahnya bagus dan sebagainya. Tapi akhlak dan adabnya jelek kepada para manusia. Kita bilang heran. Kok orang ini soleh dalam beribadah tapi tidak soleh dalam bermuamalah. Kita bilang orang ini tidak mengerti. Ilmunya belum menyampaikan dia tentang hablum minallah dan hablum minan nas. Yang kedua-duanya harus dituntaskan. Sehingga Rasulullah SAW pun mengingatkan dalam hal ini. Kita baca pada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmidzi. Di mana beliau bersabda, "Man kana li akhihi indahu mazlamatun min malin aw 'irdin falyatahallalhu al-yawma min qabli an la yakuna dinarun wala dirhamu illa al-hasanati was-sayyi'at." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, baik kezaliman itu terkait dengan masalah harta ataupun kehormatan, falyatahallalhul yauma, maka hendaknya dia mencari halalnya sekarang selagi masih di dunia. Dia pergi ke saudaranya minta maaf. Kalau ternyata saudaranya tidak bisa memaafkan kecuali harus dengan membayarnya, memberinya sesuatu, beri sesuatu itu supaya dia mau memaafkan kita. Mau ridho terhadap kita, melupakan kesalahan kita. Lakukan itu kata Rasulullah SAW, min qabli alla yakuna dinarun wala dirhamu. Lakukan itu sebelum datangnya hari kiamat. Karena kalau sudah datang hari kiamat, uang tidak berlaku. Dinar dan dirham itu tidak berlaku. Rupiah dan dolar tidak berlaku. Apa yang akan berlaku di hari kiamat nanti? Illal hasanat was sayyi'at.
yang memiliki nilai dan harga di hari akhirat nanti adalah pahala dan dosa. Ini yang ada nilainya. Uang sudah Allah singkirkan, sudah Allah hancurkan di dunia. Sehingga manusia pergi ke alam akhirat tidak bawa uang, tidak bawa harta dan benda, tidak bawa materi. Yang dibawa ke alam akhirat adalah pahala dan dosa. Sehingga interaksi antar manusia di sana itu urusan pahala dan dosa. Hal ini pun diterangkan oleh Rasulullah SAW pada hadis yang lain. Diriwayatkan oleh Muslim dan At-Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat beliau bertanya, "Atadruna mal muflis?" Apa kalian mengerti apa itu orang muflis? Muflis itu bahasa Indonesianya bangkrut. Nah, jadi apa yang kalian mengerti tentang orang bangkrut itu? Tentang orang yang muflis itu. Maka dijawab oleh para sahabat dengan pengetahuan yang bersifat keduniaan. Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Kata para sahabat, orang muflis, orang bangkrut di antara kami di dunia ini adalah orang yang tidak punya uang dirham dan tidak punya barang. Artinya orang berdagang, pulang, barangnya habis, uangnya habis. Bangkrut dia. Nah, itu pengertian kami di dunia ini. Tapi Rasulullah SAW tidak memaksudkan kata-kata muflis di dunia, bangkrut di dunia. Tapi yang Rasulullah SAW mau bahas adalah bangkrut di akhirat. Muflis di akhirat. Faqala, maka Rasulullah bersabda, "Innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma 'alaihi ukhidha min khatayahum faturihat 'alaihi thumma turihat finnar." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang muflis, orang bangkrut di tengah umatku adalah orang yang datang ke hari kiamat nanti bawa pahala-pahala yang banyak. Ada pahala sholat, ada pahala zakat, ada pahala puasa dia bawa. Banyak sekali pahala. Akan tetapi dia pun membawa dosa-dosa. Dia pernah mencaci maki orang ini. Dia pernah memakan uang orang ini. Dia pernah memukul orang ini. Dan dia pernah melakukan pelecehan terhadap kehormatan orang ini. Maka akibatnya pahala-pahala yang sudah ditumpuknya itu, pahala dari sholat, zakat, dan puasa itu ternyata harus dibayarkan karena dosa-dosanya itu. Maka yang ini diberi dengan pahala, yang ini diberi pahala, sehingga habislah pahala dia untuk membayar dosa-dosanya kepada orang karena kezalimannya di dunia.
Fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, maka pada saat ternyata pahala-pahalanya habis karena dibayarkan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya di dunia, ukhidha min khatayahum, maka diambillah dosa-dosa orang yang belum dibayar. Orang yang pernah dizaliminya di dunia dan pahalanya belum ada, tidak ada untuk membayar mereka. Maka dosa mereka diambil. Faturihat alaih, maka ditimpakanlah dosa mereka untuk menjadi dosa orang zalim ini. Tsumma turihat finnar, maka akibatnya dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Itulah orang bangkrut, kata Rasulullah. Jadi kita sering bersikap salah visional, salah visi pandangan kita. Di mana kita hanya berpikir dunia dengan cara yang salah. Kemudian akhirat berpikir kita berpandangan pula dengan cara yang salah. Kita tidak berpikir padahal akhirat itu akan berlaku sejenis uang, yaitu pahala dan dosa. Seperti halnya di dunia ini berlaku uang, orang didenda, orang kena sanksi dengan uang, maka di akhirat pun berlaku itu. Bisa bangkrut seseorang itu kalau mulutnya lancang, matanya lancang, telinganya lancang, tangannya lancang, kakinya lancang, pikirannya lancang. Sehingga dia pun memiliki dosa yang begitu banyak kepada banyak manusia. Terlebih lagi di saat dosa seseorang tidak terbayangkan. Dosa akibat share. Sekedar dengan sebuah jempol ini share. Ternyata dia harus meminta maaf kepada jutaan orang. Gimana caranya meminta maaf kepada jutaan orang? Maka jangan sembarangan. Oleh karena itu kita harus baik hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Tubu ilallahi wastaghfiruhu lidzunubikum. Yatubullah alaikum wa yaghfir lakum dzunubakum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fala udwana illa ala zalimin. Wal aqibatu lil muttaqin. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pada saat surat An-Nisa ayat 123 turun, maka Abu Bakar As-Siddiq bersedih hati. Beliau pun berkata, nazalat wallahi qasrimatul zuhur. Telah turun demi Allah pentungan yang bisa digunakan untuk memukul punggung-punggung manusia. Jadi kita bayangkan, kita selalu melihat ke depan. Ternyata punggung kita dipukul orang. Kita tidak berpikir. Kita perhatian kepada ibadah. Kita perhatian kepada Allah. Hablum minallah kita perhatikan. Tapi ternyata kita kecolongan dalam hal hablum minan nas. Ternyata kita jadi bangkrut, jadi muflis karena gagal hablum minan nas.
Akidah kita perhatikan. Ibadah kita perhatikan. Tapi muamalah kita dengan sesama manusia jelek. Akhlak dan adab kita kepada sesama manusia jelek. Kita tidak adil. Kita tidak mampu memperhatikan manusia. Kita menjadi orang yang pelit. Orang yang cinta kepada dunia yang akan ditinggalkan. Sehingga kita ini menjadi manusia gagal. Gagal hablum minan nas. Maka kita perhatikan surat An-Nisa ayat 123 yang mencemaskan Abu Bakar As-Siddiq. Dan semestinya mencemaskan kita pula. May ya'mal su'an yujza bihi. Barang siapa yang berbuat keburukan, dia pasti dibalasi. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dan tidak dia akan mendapatkan selain Allah yang akan membelanya dan akan menolongnya. Jadi kita bayangkan di akhirat nanti akan ada dosa-dosa yang ternyata tidak ada siapapun yang akan menolong kita. Kenapa? Karena harus kita bayar. Karena harus kita mengalami pembalasan. Kenapa? Karena di dunia kita tidak selesaikan. Sehingga dosa-dosa itu kita bawa-bawa ke alam akhirat. Kita kalau berbuat dosa kepada Allah di dunia ini segera kita beristighfar, bertobat, menangis, menyesal kepada Allah. Kita mendapatkan taubat nasuha. Maka kita pun selamat. Tidak membawa dosa itu ke alam akhirat. Tapi yang mencemaskan itu adalah yang akan memukul punggung kita. Ternyata kita menyepelekan dosa-dosa kita kepada orang. Kita pernah berbuat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Mencaci maki orang. Meremehkan kehormatan orang. Kemudian memukul orang. Merebut uang orang dan sebagainya. Ternyata itu akan memukul punggung kita. Di dunia kita tidak sempat meminta maaf. Di dunia kita tidak sempat menyelesaikannya, apalagi kalau dosanya dosa fitnah melalui jari jempol ini. Kita tak dengan mudahnya share. Ternyata yang sakit hati ada banyak. Yang dizalimi ada banyak. Sehingga kita harus minta maaf kepada ribuan manusia, kepada ratusan manusia, bahkan bisa jadi kepada jutaan manusia. Tekniknya bagaimana? Caranya bagaimana untuk minta maaf kepada mereka semua? Bisa botak kita memikirkan tentang caranya. Lebih baik kita menghindari dari dosa-dosa itu. Kita tahan diri untuk tidak ikut-ikutan sembarangan. Sekedar berbuat tanpa ilmu, tanpa berpikir, tanpa mempertimbangkan akibat buruk yang akan kita alami. Maka kesadaran itulah yang seringkali tidak muncul pada diri kita dan akibatnya kita dipukul punggung kita di alam akhirat nanti. Artinya kita tidak menyadari bahwa diri kita membawa dosa yang tidak pernah kita fikirkan di dunia. Allahumma ighfir lana dhunubana ya ghaffar. Allahumma kaffir anna sayyiatina. Allahumma hdina, Allahumma arhamna ya arhamar rahimin. Allahumma hdina, Allahumma ij'alna minal mu'minin as-salihin. As-sabirin as-syakirin. المخلصين المحسنين يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا
وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا رشدك يا خير الراشدين. اللهم اهدنا، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بعزتك، وقونا بقوتك، وأغننا بفضلك، واكفنا بحلالك عن حرامك يا أعز الأعزاء، يا أغنى الأغنياء، يا أقوى الأقوياء، يا رب المستضعفين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص والتقوى والإيمان والتوكل عليك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.